pakai motor menelusuri pinggiran rel kereta, dan lo tahu itu stasiun gak ada. Baik, gue ada cerita lagi. Cerita kali ini datangnya di pinggiran Jakarta. Mungkin lo pernah mendengar tentang cerita-cerita kereta api misterius, stasiun misterius, apapun yang berbau dengan transportasi. Nah, kali ini gue akan menceritakan tentang stasiun gaib. Kita sebut aja namanya Adi. Adi merupakan seorang karyawan. Dia adalah karyawan swasta dan dia bekerja di daerah Sudirman, Jakarta. Nah, Adi sudah terbiasa dengan perjalanan Jakarta Bogor, Bogor Jakarta. Nah, kenapa dia nggak ngekos atau dia ngontrak gitu? Karena dia udah ngerasa nyaman. Dia udah ngerasa nyaman dari Jakarta ke Bogor, Bogor Jakarta. Nah, karena ada moda transportasi yang memudahkan dia untuk perjalanan dia antara Jakarta Bogor, Bogor Jakarta. Naik kereta terus, dan lumayan cepat kan, nggak pegel juga kan, efisien banget ya naik kereta. efisien, betul. Lalu dia menjalani ini tuh dari kuliah sampai akhirnya dia punya istri dan dia bekerja kurang lebih selama 10 tahun lah. Jadi dia kuliah sampai kerja sekarang tuh dia dari Bogor ke Jakarta ya. Iya. Jadi udah biasa banget sih rutinitas Dia pun udah nikah, tinggal sama istrinya pun di Bogor. Gitu. Nah, udah biasa. Nah, harusnya dia paham dong. Dia udah setiap hari lah dia naik kereta. Dia udah paham stasiun-stasiun dari Bogor Jakarta, Jakarta Bogor. Gitu. Lalu cerita ini dimulai saat dia diharuskan untuk pulang malam karena pekerjaannya dia. Gitu. Dia selalu pulang malam di atas jam 7, di atas jam 8. Nah, ada suatu keganjilan di sini. Gitu. Tapi keganjilan ini nggak terjadi setiap hari. Kadang 3 minggu sekali, kadang bahkan sebulan sekali gitu. Keganjilan apa sih sebenarnya? Dia melihat ada stasiun yang beda dengan stasiun yang biasa dia lihat gitu loh. Kayak dari Bogor ke Jakarta itu kan stasiunnya ya kita tahu lah ya, stasiunnya itu apa-apa aja. Tapi ini ada stasiun yang dia lihat kenapa aneh gitu, dan dia ngeliat stasiun ini hanya 3 minggu sekali, sebulan sekali, nggak jelas. Nah, kayak hari-hari tertentu gitu. Betul. Nah, satu waktu dia pulang itu suasana udah malam. Nah, dia menaiki kereta, dia menyadari ada keganjilan. Kita sebut aja ya nama keretanya, nama stasiunnya ya. Dia ngelihat keganjilan antara stasiun UI sampai stasiun Bojonggede. Nah, di situ dia pertama kali ngelihat stasiun ini. Lalu setelah itu dia coba besokannya, dia coba lihat lagi, nggak ada. Kemudian 3 minggu kemudian akhirnya dia ketemu dengan stasiun itu. Nah, dia berinisiatif untuk catat nih. Dia nyatet di note handphonenya dia. Pertama dia lihat stasiun ini berada di antara stasiun UI sampai stasiun Pondok Cina. Nah, tiap melewati stasiun itu kereta melaju sangat cepat. Hanya dia cuma punya waktu beberapa detik untuk menghafal stasiun ini bentuknya seperti apa, kayak gitu. Nah, dia bilang bentuk stasiun ini mirip dengan bangunan zaman Belanda. Ilustrasinya seperti ini. Stasiun dengan bangunan Belanda, lalu punya tangga besar dengan di tengah ada pegangan besi. Tangganya ini ada di posisi utara dan posisi selatan di stasiun. Yang mana tangganya ini menuju ke lantai atas. Nah, setiap melewati stasiun ini, penerangan di stasiun sangat minim sekali. Remang-remang. Bisa dibilang kayak gitu, remang-remang. Nah, dia heran. Ini stasiun kenapa
bentuknya seperti ini gitu loh. Dia sama sekali selama 10 tahun, ingat ya, selama 10 tahun sama sekali dia belum pernah ngelihat stasiun ini. Akhirnya dia pulang malam, dia ngelihat stasiun ini pertama kali adalah di antara UI dan stasiun Pondok Cina. Dicatat sama dia, dicatat ilustrasi stasiunnya seperti apa. Lalu dia berniat untuk besokannya untuk lihat lagi supaya lebih jelas gitu loh. Dia mikir, oh mungkin ini stasiun yang sudah tidak dipakai gitu loh. Mungkin selama ini karena dia sering tidur dan istirahat di kereta, jadi nggak ngeh dengan stasiun ini. Oke, besokannya dilihat nggak ada, besokannya lagi nggak ada. Singkat cerita, sebulan kemudian dia ketemu lagi sama tuh stasiun. Tapi tempatnya pindah, Bay. Pertamanya itu kan dari UI ke Pondok Cina. Nah, yang sekarang pindah antara Citayam sampai Bojonggede. Gitu. Jadi tarik garis lurus antara UI sampai ke Bogor. Ini tujuannya dia ya. Yang kedua ini stasiunnya berada di antara Citayam sampai Bojonggede, antara dua stasiun itu dengan bentuk yang sama. Nah, ada satu alert atau satu yang dia tandain untuk wah ini jalan nih, terus udah mau nyampe stasiun, ada ciri-cirinya, yaitu pagar besi di pinggiran stasiun. Biasanya pagar besi selalu ada kan di Lenteng Agung gitu ada kan, tapi pagar besinya ini aneh. Jalan kata ya udah dicatat sama dia. Dan si Adi ini dia punya pikiran, dia masih berpikir dengan logika dia, oh mungkin yang kemarin salah catat. Oke. Karena saking penasarannya, dia niat nih di berikutnya dia telusurin stasiun UI sampai stasiun Bogor pakai motor. Jadi dia jalan pakai motor menelusuri pinggiran rel kereta, dan lo tahu itu stasiun gak ada. Dia udah niatin ngeliatin, bener-bener dicek sama dia, itu stasiun gak ada. Oke, ya udahlah, mungkin kemarin karena dia terlalu capek kali ya. Ya sudah. Nah, satu waktu, yaitu hari Rabu. Hari Rabu ini si Adi ini dia punya tugas yang wajib dari perusahaannya, yaitu untuk audit di berbagai cabang. Nah, kalau audit ini kan lama ya, jadi harus benar-benar teliti nyari. Nah, kalau emang match gitu, kalau emang udah cocok, udah selesai. Tapi kalau nggak cocok kan lo mesti maksa untuk lembur. Iya, maksa untuk lembur, terus lo harus cari lagi supaya cocok kan. Seorang auditor kan kerja seperti itu. Yeah. Nah, satu waktu pada hari Rabu dia selesai audit, dia balik ke kantor, dia untuk bikin laporan dan diberikan ke atasannya. Nah, ada satu case yang dia memiliki ada masalah nih di auditnya dia. Lalu memaksa dia untuk lembur gitu. Oke. Dia udah udah diralat segala macam, akhirnya dilapor ke bosnya, oke, sudah selesai. Dan jam menunjukkan pukul 11. Gitu. Dari kantornya dia di daerah Sudirman, harusnya dia supaya deket dia naik di itu dong, stasiun Sudirman ya. Nah, temennya baik hati nih, temennya tuh nawarin ke dia, "Di, lu bareng gue yuk," gitu. Tapi gue nggak mau ya sampai stasiun Sudirman, kata temennya ini. Gue cuma bisa nganterin sampai Manggarai. Nah, si Adi akhirnya mikir, karena dia punya cerita tentang stasiun Manggarai. Karena ya lu misalnya naik kereta pasti lu dengar stasiun Manggarai seperti apa kan. Terus dia pikir dua kali. Udah jam segini kalau gua kejar, ojek juga nggak ada. Dia udah nunggu di luar. Ojek nggak ada, terus nggak ada kendaraan buat kesana. Ya udahlah, mau nggak mau oke deh. Ke Manggarai juga nggak apa-apa. Ya udah, oke. Berangkat deh dia. Dianterin sama temannya, sampailah dia di stasiun Manggarai. Kereta terakhir di stasiun Manggarai adalah jam 23.15. Setelah itu sampai dia di jam 11:10. Masih ada waktu 5 menit untuk ngejar kereta terakhir ya. Oke. Sampailah dia di peron. Lalu Manggarai adalah stasiun yang
di tengah kota ya, harusnya rame dong. Kalau di di jam-jam terakhir ya harusnya rame. Nah, ini keadaan stasiun sangat sepi banget. Akhirnya nanya Mas security, Pak, kereta terakhir itu kapan ya? Ya, kereta yang sebelumnya tuh baru aja jalan, Mas, cuma ketinggalan beberapa menit. Tapi nggak apa-apa Mas, ini kereta masih ada satu lagi. Nanti tapi agak terlambat. Nah, keretanya itu sekarang lagi ada trouble di Tanah Abang. Oke, udah nyaman nih. Nah, dia tuh capek banget. Karena dia harus bolak-balik cabang. Udah audit di cabang, terus dibalik lagi ke kantor untuk di report ke bosnya kan, dan dia harus